warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mulai belajar, silahkan siapkan posisi duduk yang nyaman, rapikan meja dan pastikan buku catatan kalian ada di depan. Siap, Bu. Sekarang mari kita cek kehadiran sebentar. Di sini Ibu akan melakukan absensi. Atas nama Inaya, Hadir, Bu. atas nama Eva, Hadir, Bu. atas nama Alia. Hadir, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga semuanya sehat dan siap belajar. Sebelum itu, marilah kita berdoa sebelum belajar. Yang kali ini akan dipimpin oleh siapa? Eva, Bu. Oke, Pak, silakan pimpin. Baik, Pak, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba jawab. Ketika kita berusaha semaksimal mungkin, itu namanya apa? Ya, Bu. Lalu ketika kita menerima hasil setelah berusaha, sikap apa yang muncul? Tawakal, Bu. Terus kalau mendapatkan nikmat kecil atau besar, apa yang harus kita ucapkan? Syukur dengan mengucap alhamdulillah, Bu. Nah, jawaban kalian sudah mengarah ke materi kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari akhlak terpuji yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan makna 5 akhlak tersebut. Yang kedua, mencontohkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah membiasakannya dalam kegiatan harian di rumah maupun di sekolah. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Yang pertama itu yaitu masuk ke ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha maksimal atau usaha dengan bersungguh-sungguh yang diberikan dengan doa. Contohnya adalah belajar sebelum ujian dan berlatih sebelum lomba. Terus yang kedua ada materi tentang tawakal. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Contohnya adalah tetap tenang saat menunggu nilai setelah sudah belajar. Terus yang ketiga masuk ke materi sabar. Sabar merupakan sikap menahan diri dan tetap tenang saat menghadapi cobaan maupun kesulitan. Contohnya yaitu sabar ketika dalam situasi kegagalan. Terus materi keempat yaitu syukur. Pengertian dari syukur adalah berterima kasih kepada Allah dengan lisan, hati, dan perbuatan. Contohnya yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah dan menjaga nikmat kesehatan. Terus yang terakhir yaitu materi tentang qanaah. Qanaah sendiri artinya adalah berkecukupan, sederhana, atau bisa juga dengan merasa cukup dengan rezeki yang Allah beri. Contohnya adalah tidak iri dengan barang milik teman dan hidup sederhana. Selanjutnya Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Saya, Bu, berusaha dengan bersungguh-sungguh. Lalu bagaimana penerapan dari sikap ikhtiar dalam kelas? Saya, Bu. Saat menghadapi ujian, kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Masya Allah, pemahamanmu sudah tepat. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban teman-temannya tadi? Apakah ada yang ingin menambahkan? Sebelum berlomba, Bu. Bagus sekali jawaban kalian semua. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Abu Bakar, di mana di situ tuh ada tersisipkan materi kita mengenai ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Ya, Bu. Abu Bakar
sebagai kepribadian yang jujur, lemah lembut, dan penuh keimanan. Di mana salah satu kisah yang menunjukkan sikap ikhtiar dan tawakal beliau terjadi pada saat peristiwa hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika kaum Quraisy berusaha menangkap Rasulullah, Abu Bakar tidak tinggal diam. Ia berikhtiar dengan mempersiapkan segala kebutuhan hijrah seperti menyiapkan unta, bekal makanan, dan memilih jalan yang aman. Bahkan beliau lebih dulu masuk ke dalam gua Thur untuk memastikan tempat itu aman bagi Rasulullah. Semua itu menunjukkan bahwa ia tidak hanya berdoa tetapi juga berusaha semaksimal mungkin. Saat musuh hampir menemukan mereka di depan gua, Abu Bakar merasa sangat khawatir. Namun Rasulullah berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Mendengar itu, Abu Bakar jadi tenang dan bertawakal. Mereka semua berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Mendengar itu, Abu Bakar jadi tenang dan bertawakal. Mereka semuanya kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sulit dan penuh bahaya itu, Abu Bakar tetap sabar menemani Rasulullah, tidak mengeluh dan tidak meninggalkan beliau. Kesabarannya menunjukkan kecintaan dan keimanan yang sangat luar biasa. Setelah selamat sampai Madinah, Abu Bakar tidak pernah sombong. Dia selalu bersyukur kepada Allah atas perlindungan dan pertolongannya. Ia memperbanyak doa dan ibadah sebagai tanda berterima kasih kepada Allah. Walaupun beliau adalah seorang pedagang kaya raya, Abu Bakar hidup dengan sifat qanaah, yaitu berkecukupan. Hartanya banyak disumbangkan untuk perjuangan Islam dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia tidak cinta berlebihan kepada harta duniawi, tetapi tertutup dengan apa yang Allah berikan. Nah, dari kesimpulan kisah keteladanan Abu Bakar tadi dapat kita simpulkan bahwasanya ikhtiar, berusaha bersungguh-sungguh mempersiapkan hijrah, tawakal, berserah diri kepada Allah saat bahaya mengancam, sabar, tetap tenang dan setia menemani baginda Nabi Muhammad, syukur, tanda berterima kasih atas perlindungan Allah dan qanaah, yaitu hidup sederhana dan tidak cinta berlebihan pada harta. Dari kisah keteladanan Abu Bakar tadi mengajarkan bahwa usaha, doa, kesabaran, dan rasa cukup dalam kunci hidup yang penuh keberkahan. Itu cerita tentang kisah keteladanan Abu Bakar yang relevan dengan materi kita pada pagi hari ini. Dari pembahasan yang Ibu jelaskan tadi, Ibu meminta pada kalian membagi dua kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu minta mengenai tentang poin penting dari yang Ibu sampaikan tadi dan dihubungkan dengan perilaku, ikhtiar, tawakal, sabar dan qanaah baik di kelas maupun di rumah. Baik, Bu. Ingat. Gimana anak-anak? Apakah ada kesulitan dari soal yang Ibu beri? Nggak ada, Bu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan ya. Baik, Bu. Jadi silahkan dilanjutkan. Waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Silakan bagi kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya. Iya, aku di sini loh. Aku lah. Iya, Eva, jangan ribut ya. Iya, Teman yang di depan sedang berpresentasi. Oke. Selanjutnya silakan Alia dilanjutkan. Baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Bu. Dari pembelajaran hari ini, Ibu simpulkan bahwasanya ikhtiar adalah usaha, tawakal adalah menyerahkan hasil, sabar menjaga hati, syukur memperkuat nikmat, dan qanaah membuat hidup menjadi tenang. Sekarang Ibu mau bertanya untuk mengukur pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Pertanyaannya adalah, jika kamu sudah belajar dengan keras untuk ujian, tetapi hasilnya masih belum bagus, akhlak apa yang harus kamu lakukan? Tawakal dan sabar, Bu. Betul, luar biasa.
Selanjutnya, untuk tindak lanjut pembelajaran, Ibu ingin memberikan kalian PR atau pekerjaan rumah, di mana kalian akan membuat list selama 1 minggu tentang bagaimana kalian mempraktikkan akhlak terpuji seperti ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah di rumah. Dari PR yang Ibu kasih tadi, apakah ada pertanyaan dari kalian? Nggak ada, Bu. Oke. Baik, kalau begitu kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kalian semua atas partisipasi dan kesungguhan belajar pada hari ini. Cukupkan. Sekian, bila itu hidayah. Wassalamualaikum.